Jumpa lagi di RB TV. Iya, sekarang kita balik lagi dengan rekomendasi menjelang Lebaran 2025 bareng sama Fernanda Gunsan. Halo. Kalau sama dia udah lihat di bawah sini udah tahu dong. Udah apa ini ya? Nah, udah jelas kan ini laptop semua, bukan? TWS dong. TWS dong ya, TWS. Ini semua TWS dari semua harga, tapi kita simplify dibanding yang akhir 2024 berarti ya nih ya. Yes, sama mendengar masukan juga dari yang komen-komen, kita masukin juga yang tipe half in ear-nya juga. Half in ear, oke. Oke, jadi kita mulai pembahasan mengenai TWS 2025 menjelang Lebaran ya. Betul. Ya, menjelang Lebaran ini, versi menjelang Lebaran. Jadi sudah ada yang berubah dibandingkan tahun 2024 kemarin. Tapi sebelum mulai, baca ini dulu. Oke, berarti kita mulai dari mana nih untuk TWS 2025, tapi yang menjelang Lebaran ya, berarti awal tahun 2025. Kita mulai dari yang harga 100 ribuan ya. Oh, dari 100 ribuan? 100 ribuan. 100 ribuan model-model fashion gini juga udah ada. Jadi baru kita coba juga. Ini 100 berapa? 115 115 ribu. 115 ribu loh. Ya TWS itu sudah segini, jadi nggak usah banyak komplain lah kalau misalnya HP sekarang udah nggak ada jack 3,5-nya sih sebetulnya Solusinya udah banyak gitu. Kecuali kalau memang mau yang kelas banget, nah, gitu nyari fiturnya, nyari suaranya. Nah, itu beda lagi nih. Kalau ini kan cuma bunyi aja sih. Sebagai pengganti aksesoris yang bawaan gitu ya. Kan. Kayak gini udah sama aja, udah mirip-mirip aja. Ini udah IPX4 loh. Ini IPX4. Bluetooth 5.4? Yes, betul. Hari gini tuh standar ya kayaknya. Ya. IPX4, Bluetooth 5.4 gitu, udah standar. 100 ribu udah bisa lah. 100 ribu udah bisa. Tapi kalau pilihan lo di 100 ribu ada apa lagi nih? 100 ribuan ya. Ini berarti 100 sampai berapa nih? 100 sampai 300 lah ini. Nih yang depan gue nih. 100 200 lah. 100 sampai 200-an ribu gitu ya. Nah, ini versi paling terjangkau, tapi tetap aja TWS ini. TWS. Yang 100 ribunya yang lagi rame juga itu ada ini Soundpitch T3 Pro ya. Soundpitch mah rame terus. Rame Soundpitch T3 Pro. Ini suaranya clarity-nya masih belum kayak yang 500 ribuan. Tapi orang seneng karena ada noise cancellation-nya. Oh, ada ANC. Ya, ANC gimana? Masih tipis lah. Masih. Yang penting ada lah ya. Buat ngurangin suara AC. Paling yang humming kecil aja gitu. Dalam pesawat paling nggak berkurang lah ya. Kurang dikit ada. Soalnya berisik banget kan. Cuma kalau yang kayak mid ke high kayak lagi di kafe orang ngobrol tuh suara blender. Ya bubar itu. Bubar. Tapi itu wajar sih. Banyak yang bubar juga. Masih tipis kedengaran juga masih ada. Yang penting kalau di pesawat kan, pesawat atau kereta itu ada suara konstannya itu yang berkurang dikit. Nah, itu berkurang dikit aja udah lumayan tuh di kuping. Begitu dicabut tuh pasti menyesal nyabutnya tuh. Terus ada rasanya lagi, ada rasanya. Terus berasa gitu. Terus apa lagi? Kemudian ada Earphone Airlife sebenarnya gue lupa bawa, tapi kurang lebih sama kayak gitu. Cuma EQ-nya sama suaranya lebih enak sedikit aja. Cuma dia belum ada noise cancellation-nya. Oh, jadi 170. Ini fokus di suara. Fokus di suara. Iya ya, kalau 100-300 ribu jangan ngarep terlalu banyak ya. Nanti minta ANC, minta multipoint, ntar dulu, jangan dulu. Kalau ini tuh di sini kita harus milih. Ya. Gitu di harga berapa tuh? Itu di 170. Yang penting suaranya oke, ada custom EQ, mikrofonnya not bad lah. Oke. Berarti yang tadi kalau mau ANC di sekitar 170 juga berarti berapa tadi? Suka kena subsidi e-commerce tuh suka agak beda-beda suka bikin bingung ya. Gak pasti harganya. Apalagi menjelang Lebaran, subsidi e-commerce-nya gila-gilaan. Harga Ramadan beda lagi. Gitu. Oke. Tadi sudah ada Soundpitch, terus Earphone. Ya, Earphone. Jadi Earphone. Terus sekarang kita ke opsi yang half in ear-nya. Half in ear. Half in ear ada. Buat yang nggak tahu half in ear ini yang tidak pakai karet, yang tidak pakai ear tip. Nah, buat yang nggak suka pakai ear tip nih, contohnya nih. Contohnya ini Soundcore K20i. Wih, Soundcore ya dari Anker by Anker. Anker Soundcore K20i. Ini juga ada custom equalizer-nya, sama ada custom control. Jadi kalau nggak pengen kesenggol-senggol, bisa dimatiin. Gitu. Oh, jadi ininya ya, gesturnya mau dimatiin gitu misalnya bisa Okay. dimatiin.
Ini sesuatu yang half in ear, sesuatu yang gue iri banget loh. Iri karena iri banget buat orang-orang yang bisa make. Orang bisa pakai. Iya, soalnya di gue jatuh mulu. Justru orang yang pakai half in ear tuh rata-rata malah iri sama yang bisa pakai karet. Iya, pakai karet ya. Iya. Kok kuat lu ya gitu ya. Kok nggak pegel gitu. Nggak pegel. Sebenarnya gue ngiri karena menurut gue harusnya seru-seru aja gitu. Cuman di gue bahkan menikmatinya aja susah, jatuh Pak. Iya, gue juga gampang licin. Iya. Nggak konstan gitu loh. Kadang kalau nengok aja sedikit bergeser gitu. Lu masih mending. Gue jatuh beneran. Licin berarti. Kadang kan gue pakai large. Oh, ukuran lu ya. Iya, kalau half in ear nggak bisa ganti ukuran. Nggak bisa ganti ukuran masalahnya. Nggak ada ear tipsnya. Nggak ada ear tip. Kalau half in ear ada ear tipsnya, ngapain pakai ear tip? Iya benar, nggak ada ukurannya nih. Nggak ada ukurannya. Ini harga berapa dia nih? Itu di 170. Ini 170-an semua kurang lebih ya? Kita di bawah 200 ya? Ya terakhir lihat sih sempat ke 148. Wow. Nah. Ya kita lihat ya harganya berapa deh. Nanti kalian perhatiin sendiri. Coba. Oke, itu apa lagi? Kita ke 200.000. 200.000 ada apa nih? 200.000 itu ada soundcore sama sound pitch biasanya. Kalau kemarin ya. Soundcore ini ada noise cancellationnya juga. Sama ada multi point connection ya. Dual device connection sih. Jadi device. Jadi kayak dual device bisa langsung tukar-tukaran, bisa barengan malah ya. Laptop HP gitu. Laptop misalnya. HP. Iya. Sama dia ada stand HP-nya. Oh, ini ada stand HP-nya itu. Ya, wah, oke. Ya, tapi suaranya gue kurang suka, agak masih banyak bassnya. Oh, tergantung Pak. Kan banyak yang bilang banyak yang suka kayak gitu. Soalnya orang Indonesia kan banyak yang mengaku bass head benar. Tapi kalau mau lebih ke vokal gitu, nggak terlalu banyak bassnya. Ini ada sound pitch clear. Sama ada yang baru lagi, ini juga lagi rame, Tozo Aero Sound 3. Ini ada custom EQ juga, ada noise cancellation juga. Tapi mikrofonnya paling bagus dari semuanya yang gue coba. Tozo. Oke. Karakter suaranya masih ngebas juga. Tapi mid-nya lebih clear lah dibandingkan yang berarti R50. Kalau mau yang clear banget pakai sini si sound pitch. Ya ini vokal banget lah, nggak terlalu banyak bass. Lo mau dengerin vokal, lo mau nonton drama, podcast, dialog gitu. Drama yang banyak dialog, sama mungkin kalau suka yang piano. Ya, yang instrumen mid itu. Nah, di sini nih, nggak semua orang soalnya suka ngebas Pak. Nggak semua orang. Gitu. Jadi ada opsinya lah. Iya, jadi ada opsinya. Lucu ya kalau harga segini ya, harga 200.000-an ya. Pas, kalau gue pribadi masih ngerasa 200.000 itu sebenarnya yang paling rendah tapi paling bisa dinikmati lah. Masih dinikmati. 100.000 tuh agak ada nanggung dikit. Punya 2 atau 3 gitu. Pas nonton film action pakai yang bassnya gede gitu. Punya koleksi ya. Ganti-ganti. Lebih mudah hilang lagi nanti. Oke, itu sudah apa lagi nih? Nah, ini kemarin banyak yang komen juga sebenarnya. Moondrop. Space Travel bentuknya lucu. Terus juga transparan, tapi nggak ada tutupnya. Kalau mau pakai tutup nih harganya bisa jadi sekitar 500-an. Lah, tutupnya berarti ada baterai juga? Enggak, ada masuk casing gitu, terus nanti ada kayak gitu, aksesoris penutupnya doang. Add-ons. Tapi sayangnya baterainya lemah banget, 4 jam doang. Itu yang lain mungkin 6. Ya rata kan 5-6 jam lah kalau dia harga segini ya. Ini 4 jam. ANC juga agak tipis, terus ada ANC? Ada ANC. Oh, ada ANC. Terus ada notifikasinya tuh nggak umum gitu deh, kayak suara-suara apa sih, kartun-kartun anime gitu. Oh, ada suara-suara anime. Jadi kalau gitu. ANC on tuh bukan ANC on gitu, enggak, dia lebih ara-ara. Bukan ya, semacam gitu lah. Atau apa gitu. Agak-agak beda gitu, sama ya agak kurang di baterai, sama ANC-nya sama nggak ada tutupnya aja sih. Suara gimana? Suara balance banget, oke. Ini balance banget. Cuma banyak yang ngerasa volumenya kalau bisa lebih kencang lagi. Oh, agak pelan volumenya. Agak pelan. Dari sisi penampilan keren. Paling keren buat dipajang. Cuma kalau dikocok-kocok hati-hati. Iya. Bisa jatuh juga. Cuma ini paling penting nih kalau buat yang udah ngantor. Oh, kenapa tuh? Kan taruh di meja. Set. Oh, keren. Sebenarnya apaan tuh? Kok TWS-nya di luar? Iya, gitu. TWS-nya di luar begini kata. Apaan tuh gitu. Itu kan yang kalian cari kan? Ada apaan tuh gitu. Jami Arja. Oke, ada apa lagi nih? Nah, udah kita naik. Habis ya, dari ini sampai ke 200.000-an. Nah, sekarang ini di berapa nih? Ini 400 ke 700 lah. 400 ke 700. Ini ada benda nggak masuk di akal di 400 sampai 700. Tapi oke, ini banyak yang lucu-lucu nih. Kita dari yang ini dulu. Kalau gue personally 400 sampai 700 itu minimum gue. Itu justru minimum lo ya? Iya, itu minimum gue. Minimum gue. Karena gue sering dikecewakan sama yang 200-an. Iya. Oke. Nah, oke. Ini yang mulai dari mana kita? Dari Irfan lagi. Yang murah-murah, Irfan. Nama belakang dipakai terus. Nah, ini bentuknya tangkai.
Rangkai juga. Ada custom EQ, mikrofonnya ada 4 noise cancelling microphone. Nice. Nah, jadi mikrofonnya lumayan udah bagus. Serius. Lumayan serius. Apa namanya Irfan apa? Air 2. Air 2. Ini bagus, baterai 40 jam, mode gaming 55 milisecond dan kodeknya sudah LDAC. Sudah LDAC. Tuh kan begitu masuk ke langsung ada semuanya di situ. Gitu iya, langsung lengkap. Tanggung-tanggung lah ya, kecuali kalau memang budgetnya nggak ada sama sekali, baru pindah dari kabel-kabel itu, nah boleh lah kita nyobain ini nih, gitu kan. Tapi kalau ini tuh udah masuk ke makin proper ya. Apalagi itu di 400 ribuan tadi, 450 ribuan. Terus udah masuk ke ranah branded nih, audio brand nih. Ada juga brand Sony. Sih. Tapi ini udah, kalau ini brand audio legend banget, legend. Ini. Ya. Ada Sony, ini WF C510. Ini harganya sekarang cuma 600-an lah, 600 ribuan. Unyu-unyu gitu. Unyu gini. Dan ini tombolnya fisik. Itu yang gue suka tuh, klik. Ada gitu rasanya kan kalau mencet dan gak gampang kesenggol gitu. Betul. Ini 600 ribuan, ada transparansi tapi gak ada ANC. Itu lucu ya. Ya. Sebentar, ada transparansi berarti dia punya mikrofon buat ngambil dari luar. Tapi mikrofonnya tidak dipakai untuk diproses jadi ANC. Iya, cuma diproses buat transparansi. Di nerf. Itu di nerf namanya ya. Itu harusnya bisa soalnya. Harusnya bisa. Dulu tuh pernah ada juga yang punya ANC tapi nggak punya transparansi. Setelah update kesekian tiba-tiba punya transparansi. Iya sebenarnya emang bisa sebenarnya kan, tinggal mau nyalain apa enggak aja. Iya, Jabra Elite kali ini. Jabra Elite ya. Itu tadinya nggak punya terus jadi punya. Gitu. Ya walaupun ya cuma asal kedengeran doang sih. Terus apa lagi nih? Terus Samsung. Oh iya ini personal favorit gua nih. Personal favorit lo. Bawaan gua. Kalau ini kedap dan yang paling penting itu wingnya buat gue. Ya ngunci. Jadi kalau di pesawat gue nggak takut dia jatuh gitu di pesawat. Tapi ya terus terang ini buat yang bisa pakai ini aja ya, buat yang bisa pakai ear tip. Soalnya nih ada tipe TWS yang masuk ke dalam banget terus pakai wings kayak lebih ketutup lagi. Lebih ke dalam. Ini buat yang benar-benar bisa pakai ear tip ini. Kalau kalian bisa pakai ear tip ini udah nih, kunci masuk ke dalam gitu. Tapi terus kedapnya luar biasa. Bahkan belum nyala noise cancellation udah lumayan. Masuk aja udah lumayan, udah nutup gitu. Gue malah bilang di Buds 3 Pro-nya kalah sama ini. Karena emang Buds 3 Pro kedapnya bentuknya tangkai terus masuknya miring gitu. Iya, masuknya miring, iya. Ini mah jadinya gara-gara bentuk sih dia ngelawan sama yang atas-atas jadinya buat ANC. Buat ANC ya, kalau buat fiturnya mah enggak sih. Biasa aja, belum ada custom EQ. Itu biasa aja, custom EQ enggak ada. Kalau bicara clarity suara ya biasa aja juga. Ya hebat, buat kelas harganya sih bagus. Not bad lah. Ya. Yang menarik sebetulnya harganya bukan segini harusnya. Oh, karena udah turun ya. Ya, di luar $79 Pak ini. Oh, di luar masih $79 ini. Di Indonesia aja berarti. Di Indonesia aja 500-600. Iya, 600-an lah, 600 ribu. Di Indonesia doang ini. Jadi dimanfaatkan aja kesempatan Bersyukurlah ini. Orang Indonesia. TWS harganya murah-murah. Iya, murah-murah. Buat traveling definitely gue pakai itu. Ya, buat naik pesawat gitu. Buat naik pesawat, iya. Buat naik pesawat jelas. Buat naik pesawat, naik kereta gitu. Plek, kunci, selesai. Kemudian ada Irfan lagi. Free Pro 3. Kurang lebih bentuknya kacang. Kayak ini. Mirip-mirip, tapi ini juga ada ngaretnya, bisa diganti juga. Oh, ini kacang juga. Ngebats gitu. Oh, ini juga ada kunciannya. Ada kunciannya juga. Ini ada custom EQ-nya. Terus ada noise cancellation-nya juga. Tapi ya lebih kedap Samsung sih. Kalau noise cancellation-nya. Betul. Oke. Cuma ini enak sih bentuknya. Iya, bentuknya ramping lebih kecil lah, nggak semasuk yang Buds FE atau Sony tadi. Iya, dan dia tidak berganti. Dia pakai apa nih? Kodek. aptX. Oh iya lupa. Iya, ini aptX kan. Kalau si Buds FE itu buat gua cocoknya buat Samsung lagi ketemunya. SSC kan dia nggak bisa pakai aptX. Ketemu sama yang lain langsung pindah AAC. Ya, aptX kan lumayan umum lah. Iya, kalau ini kan lumayan umum ada aptX-nya. Terus apa lagi nih kita? Ada JBL dulu kali ya. JBL dulu. Nah, ini JBL Wave Beam. Beam. Udah ada custom EQ-nya juga. Sama kayak Sony. Gak ada noise cancellation tapi ada transparansi juga. Ada hear through juga. Dari warnanya seperti yang mereka contek-contekan. Gak tahu mana yang duluan lah. Tapi bentuknya tangkai ya. Itu bentuknya tangkai, iya. Cuma kan lihat dari warnanya kan akan menyentuh kaum-kaum yang sama. Muda-muda lah. Yang nyari warna kayak begini. Warna-warna unik ya. Warna-warna pastel kan. Pastel unik.
apa kayak krem. Ini ada warnanya sih? Apa cuma ini doang warnanya? Ada warna kayak biru. Biasanya kalau ada warna kayak begitu udah ada beberapa warna dia. Ada biru, putih, hitam, krem. Oke. Next, terus Soundcore TWS Jepang. Bukan buatan Jepang tapi bukan buatan Jepang di sana. Tapi gerainya di Jepang angker Soundcore gede-gede loh. Gede-gede. Iya. Kayak satu lantai gitu. Itu emang banyak banget ya. Itu ternyata karena penjualannya luar biasa banyak banget ya. Sampai kececeran di kereta. Ini Soundcore P40i. Dia bentuknya tangkai, ada custom EQ, ada noise cancellation, ada mode gaming, multi point, sama dia bisa jadi stand HP juga. Wah, ini nih barang-barang langka jadi stand HP. Tuh, jurusan HP. Aku penasaran deh. Kalau begini bisa nggak sih? Coba tuh. Wah, kan nyusahin gue kan. Wah, ini mah jatuh pasti. Nah, kita lihat dulu. Oh, nggak bisa. Kalau pakai foldable jangan guys, jatuh, nggak bisa. Fold nggak bisa ya. Kalau fold nggak bisa. Terus di sisi half in ear-nya sekarang. Nah, ini half in ear yang nggak pakai karet. Ini kayaknya 600-700 juga. Apa ini tuh? Ada Soundpeats Air 5. Soundpeats R5, oke. Tanpa karet ear tips. Terus dia ada kayak adaptive EQ gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kan biasanya suka bergeser-geser kan kalau half in ear kan. Nanti dia akan kayak EQ ulang secara otomatis menyesuaikan bentuk telinga dan posisinya gitu. Ngagetin gak sih kadang-kadang tiba berubah dikit? Berubahnya sih nggak ngagetin dan volumenya tetap terjaga stabil sih. Ya. Tinggal. Itu berarti kalau lu dorong ke dalam begitu nanti dia berubah lagi. Berubah lagi jadi lebih ngebas kan. Kalau agak udah mulai keluar nih mungkin dia akan boosting. Dia akan mencoba boosting. Akan menyesuaikan lah. Tapi impactnya sedikit tapi ada dan kerasa lah. Masih ada lah ya. Masih ada. Soundpeats R5. Soundpeats R5. Kemudian ada apa lagi di kelas harga ini? Nah kita ke kelas harga pindah kita nih. Ini 1 sampai 900 ke 1 jutaan lah. 900 sampai 1,1 komaan. Oke. Ini yang gue selalu bilang kelasnya agak nanggung di sini. Ya, agak nanggung. Agak nanggung nih. Soalnya, apakah seharusnya ke yang 700 aja? Ya, atau lompat sekalian ke atas gitu. Cuman ya nggak menyalahkan, siapa tahu di kalian ada yang cocok. Soalnya kadang-kadang ada yang bisa ngasih fitur-fitur di atasnya, ditarik ke bawah gitu. Nah, ini ada apa aja nih? Yang ada Soundcore dulu kali ya, yang udah turun juga dari 1 jutaan jadi 800 malah sempat sampai 800. Ini Liberty 4NC, noise cancellation-nya bisa diatur, ada 5 tingkat kekedapan, ada auto noise cancellation juga, wireless charging, mode gaming, multi point, nah lengkap lah ini. Lengkap ya? Lengkap tapi udah turun, masih oke tapi. Oke. Ini asik sih. Cuma gede-gede ya kalau Soundcore itu ya. Kotaknya gede-gede. Casingnya gede-gede itu bulat-bulat, gede-gede. Iya. Kemudian ada yang baru, ini Redmi Buds 6 Pro. Redmi Buds. Redmi ya, bukan Xiaomi. Bukan Xiaomi loh. Nah. Redmi berarti versi lebih terjangkaunya. Iya, ini 900. Masih penasaran kenapa Redmi Buds tuh gak ada di versi sini gitu maksudnya. Nanggung ya. Mesti gope gitu. Gope harusnya, iya, nanggung. Saya gope gitu. Gope atau bahkan di bawah-bawah sini. Tapi oke lah. Katakan masih ada fiturnya. Fiturnya. Gitu. Nah, ini ada noise cancellation-nya nyaman. Jadi nggak ngebekap gitu ya, nggak neken gitu ya, nggak pressure gitu, nggak ada pressure-nya, nggak ada cabin pressure-nya rasanya. Ini cakep banget, bahkan udah compare sama AirPods juga, yang 4NC gue lebih suka ini nyaman buat nyari. Ini apa? Ini karet. Oh ini karet. Cuma bentuk tangkai. Okay. Nah ini oke, cuma suaranya masih agak biasa aja sih. Oke. Nggak yang image-nya nggak lebar gitu. Ya. Nah kalau soal suara masih Irfan Air Pro 4. Oke. Nah ini baterainya 52 jam, mode gaming 50 millisecond dan sudah ada kodek aptX lossless, ada LDAC juga. Jadi kayak tergantung HP-nya apa aja bebas, lengkap banget. Terus suaranya yang paling megah lah di antara. Ini berarti lo baru dapat lagi ya Putih ya? Ini edisi collab gue sama Irfan. Oh ini edisi collab ya. Yang aslinya hitam. Sama ada profil suaranya dari EQ-nya dari Fernanda. Kalau ini sebelum collab emang untuk budget 1 juta emang bagus ya. Emang udah bagus. Ini udah bagus ya? Tidak emang bias. Ini bagus. Ya ini bukan bias. Gue udah nyobain. Ini bagus. Gue udah nyobain dan jujur aja begitu gue buka gue lihat ada Fernanda, gue nggak mau pakai yang lain. Bikin sendiri juga nggak masalah. Itu opsional ya. Suaranya bukan pasti harus ngikutin yang punya gue, itu opsi. Itu preferensinya dia. Preferensi. Just oke sebetulnya. Cuman kalau masukan gue dari yang satu ini jangan dinilai di hari pertama. Oh, ada masa break in dulu ya. Ada masa break in-nya. Iya, ada masa. Setelah berapa lama lu pakai ini jadi oke?
Sekitar 2 kali 24 jam gua hidupin gitu. Gua aktif ya 2 hari 3 hari gua aktif, terus gua taruh aja dah biar hilang dulu gitu kan. Biar lupa dulu. Impresi lupa dulu kan bisa. Pakai lagi beres nih kalau kayak gini. Akhirnya bisa dinikmati. Ya bisa nih, ini bisa dinikmati nih. Tapi di hari pertama banget gue bingung gitu. Apa gue mesti pakai profilnya dia? Enggak juga profilnya. Yang mana yang bener gitu? Diam gitu. Tapi setelah coba-coba ini sampai gue biarin aja udah. Biarin terus pakai default lagi. Iya, terus pakai default lagi. Habis itu baru mulai jalan. Oke, ini enak. Tapi itu jangan di hari pertama gitu. Di burn in dulu berarti. Di burn in dulu dikit lah, nggak usah lama-lama kok, nggak usah lama-lama gitu. Tapi itu wajar sih sebetulnya. Beberapa dynamic driver biasanya emang. Iya, membran-membrannya itu kadang-kadang mesti biar lemes dulu dikit gitu. Apa kuping gue yang udah mulai rewel ya? Udah masuk ke usia-usia gak bisa dengerin frekuensi tinggi. Nah itu dia makanya gue sampai nyetel-nyetel. Apakah begini? Ternyata tidak pak. Dianya aja. Gitu. Perlu burn in dikit ya. Iya. Oke, di 1 juta yang half in ear sekarang. Half in ear. Oke. Ada siapa tuh? Ada Xiaomi. Ini bukan Redmi, ini Xiaomi Buds 5. Lucu ya, Redmi dan Xiaomi ketemu di kelas harga yang sama. Oh iya juga ya. Iya benar, ketemu di kelas harga yang sama, benar. Harusnya tidak boleh ya, tolong ya Xiaomi. Harusnya nggak boleh. Biar Redmi-nya bisa lebih murah lagi. Biar Redmi bisa turun lagi. Ini salah satu TWS half in ear yang gue juga kaget dengernya karena bagus banget. Ya. Untuk harga 1 juta ternyata sangat bagus. Bassnya, rumble-nya tuh berasa. Datang dari orang yang tidak suka dengan half in ear. Datang dari orang yang nggak suka dengerin half in ear ya. Dia nggak suka half in ear. Karena rata-rata juga karena dia nggak ceilingnya nggak oke, bassnya tuh kurang bisa dinikmati gitu kan. Tapi ini impactnya enak, rumble-nya lebar, terus ada adaptive EQ-nya juga tadi bisa menyesuaikan ini posisi ketika di telinga. Noise cancellation-nya sih masih nggak seberapa lah. Cuma masih di batas yang juga tetap nyaman, nggak bikin sakit, dan mikrofonnya bagus banget. Bagus banget ya. Mikrofonnya bagus banget. Untuk kelas harga segini, oke, kalau telinga kalian bisa menampung dia, bisa. Kalau gue bukan nggak suka sama suaranya, nggak bisa lepas. Dia juga udah aptX lossless juga. aptX lossless juga. Oke, siap. Terus, berarti ini sudah ya 1 juta. Sudah. 1 juta kurang dikit lah ini ya. Sudah. 1 juta kurang dikit. Nah, kita pindah ke yang lebih serius lagi. Nah, ini 2 jutaan ya. 2 jutaan ini. 2 jutaan ini udah masuk ke level-level yang bagus-bagus banget lah, punya karakter masing-masing biasanya tiap brand. Ini dari yang pertama Edifier dulu aja. Ini Edifier 2 juta kurang 100.000. Edifier itu di bawah nggak ini ya, nggak terlalu hebat. Kurang ya, compete dan kadang-kadang masih rata-rata SBC gitu. Masih SBC ya. Yang 500 ke bawahnya rata-rata. SBC mah kelasnya cepet lah. Ada yang aptX tapi kadang udah agak outdated, udah agak lama stoknya. Oh, I see. Tapi kalau yang ini bagus. Masih gue rekomendasiin banget juga Edifier Neobuds Pro 2. Ini mikrofonnya 4 mikrofon di kanan, 4 mikrofon di kiri. Ini jadi noise reduction-nya bagus banget. Noise reduction bagus, terus dia buat ini juga bagus. Teleponannya bagus banget. Ya. Gue juga tes di Bundaran HI outdoor banyak traffic. Gue inget tuh pas tuh ngetes yang ini. Ini kan gue lagi mencari tuh waktu itu yang mana ya buat teleponan. Soalnya believe it or not, penting banget punya satu TWS yang buat teleponan bagus suaranya. Ya kalau butuh sering meeting, sering teleponan kan. Gak enak kalau suara kita tiba-tiba gitu. Mendem-mendem mendem gitu. Gak jelas gitu, gak enak banget. Ini bagus. Itu ada noise cancellation, multi point dan segala macam lengkap. Itu udah lengkap kalau di Fire yang 1,9. Cuman kalau buat gua casingnya gede. Casingnya ya, terlalu lebar-lebar gitu, gede. Kurang ramping. Kemudian ada ke Sony dulu deh. Oke. Ini Sony LinkBuds Fit. LinkBuds Fit. Ya ini yang paling enak juga fittingnya. Dari semua TWS bentuk kacang yang gue suka, nggak terlalu masuk. Terus ada kayak masih ada kunciannya ya. Kunciannya tapi ini kayak isinya lembut udara ya. Doang lembut. Ini enak banget. Noise cancellationnya belum kayak yang XM5, tapi mikrofon harga Pak. Juga. Ya harganya 2,9. Cuma ya bagus-bagus aja sih, jernih-jernih aja. Dia tipenya yang agak lumayan banyak treble-nya justru. Biasanya Sony warm gitu, sekarang udah nggak terlalu. Dan ini bentuknya lucu. Warnanya juga lucu. Warnanya kayak marble kayak jade kalau yang hijau. Ini ini abu-abu apa hijau sih? Hijau-hijauan ya. Ada hijaunya. Ada hijau-hijaunya. Marble ini kayak burger kecil gitu ya. Nanggung-nanggung gitu. Lucu. Terus tadi 2,9 turun lagi 2,7 Sennheiser Accentum True Wireless. Ini garansi 2 tahun. Oh ya, Irfan sama Sennheiser 2 brand yang garansinya 2 tahun. Oke. Tuker baru
sebebas mungkin lah. Asal bukan kesalahan ini ya user ya. Iya. Terus ini juga ada baterai protection mode. Jadi kalau ditaruh di case terus ditutup dia ngecasnya sampai 80% aja. Tapi itu bisa setting kan 80-nya? Ya bisa mau maksimal atau 80. Iya. Ini paling menarik sih menurut gua. Ya ini ngejaga untuk lifetime ya. Untuk longevity-nya, untuk umur panjangnya itu paling menarik. Gue heran tuh harusnya di-copy sama semua brand loh. Harusnya semua brand harus. Iya. Kalau mau nyontek, hai para brand yang bikin TWS. Kalau mau nyontek, conteklah itu. Udah ada yang nyontek juga sebenarnya. Udah ada. Gue nggak tahu sih siapa yang nyontek. Kayak AirPods juga udah mulai. AirPods juga udah ada. Apa AirPods duluan? Mungkin AirPods duluan gue juga. Iya. Tapi tolonglah, mau AirPods duluan, mau Sennheiser duluan, tolong dicontek aja. Tolong contek nih. Baterai protection 80% tuh penting banget. Gue akan, kalau gue ya kayak begitu, penggunaan sehari-hari di dalam kota ya. Karena kan gue gak motoran ya, gitu. Hari dalam kota, kalau motoran jarak jauh banget gitu. Tapi dalam kota motoran berapa lama sih? 2 jam paling kan? Ya kan 2 jam, udah capek lah. Udah pegel. Udah mulai pegel gitu kan. Gue akan hidupin 80%-nya. Ya karena bakal sering naruh. Iya, sering buka tutup. Tapi begitu gue mau traveling, gue hidupin 100%. Nah, full. Betul. Karena gue butuh tuh sampai 6 jam. Ya kalau di pesawat lama ya, long flight ya. Long flight tuh butuh tuh. Jadi penting banget ada kayak gituan. Cakep. Ini juga suaranya impactnya lumayan gebuk, panci. Terus treble-nya juga ngecering, separasi bagus banget. Sennheiser, wajar. Kita turun ke Bose. Warnanya tidak semuanya ungu ya. Kalau kalian cari ada warna lain. Kenapa? Itu mah dia aja itu. Kenapa gua suka ngambil warna yang lain? Karena biasanya biar nggak kecampur, ya, sama biar gampang. Ada warna yang unik nggak, Pak? Oh, ini krem, ya udah krem. Ada warna unik nggak? Kuning, ya udah kuning gitu. Iya. Soalnya biar kalau pas dikumpulin gini ketahuan. Iya, ketahuan kelihatan. Karena dia jadi buat lu yang penting suaranya aja udah. Hanya gitu. Kalau review kan cuma kalau review nggak semuanya tuh kayak konten kreator putih hitam. Sekarang ungu deh, nggak apa-apa deh gitu ungu. benar. Bose Quiet Comfort Earbuds. Yes. Ini terjangkau dari Bose cuma 2,4. Terjangkau dan Bose tidak pernah masuk dalam kalimat yang sama. Itu susah ya. Biasanya tapi Bose 4,5 gitu. Oh iya. 4, Bose itu udah standar lah. Kan udah 2, Iya ada Bose 2, nah itu aneh. Jadi ini masalah standar ya, masalah biasanya gimana ya? Karena Bose biasa 4-an, bahkan di sini 5-an awal-awalnya. Awal-awal 5. Pasti 5-an gitu. Kalau ada Bose 2, kita bilang murah. Kita bilang murah. Walaupun lah ini ada yang 100 ribuan gitu. Jadi standarnya bukan kalian. Standarnya ya tergantung dia lawannya siapa, lawannya dia sendiri kan. Ya kalau lawan Sony sama Sennheiser sekarang udah bersaing banget, udah 2 jutaan. Iya 2 jutaan. Ini noise cancellation paling kedap. Harus paling kedap. Yang mulai dia yang mengawali noise cancellation masuk ke ranah pengguna biasa tuh ya Bose. Ini paling kedap di budget 2 jutaan, bahkan bisa bersaing sama yang 3 jutaan juga sih. Oh iya. Tergantung mereknya ini, tapi kedap banget kalau mau nyari TWS paling kedap tapi budgetnya nggak mau ke yang ultranya, bisa ambil ini. Oke. Ini juga suaranya bassnya dalam. Sama treble-nya tidak terlalu ngecering. Jadi kalau suka yang warm dan ngebass. Dia warm. Tapi nggak bisa dibilang yang bener-bener warm, nggak sampai dark juga ya. Nggak sampai ketutup banget, hilang mendem gitu enggak. Bose itu karakternya selalu menyenangkan kalau menurut gue. Fun. Dia fun aja gitu ya. Bukan yang bukan yang technical, bukan. Tapi fun dia. Fun aja. Pasti orang suka lah. Iya. Pinter, naruhnya tuh pinter. Kemudian Xiaomi nih yang baru. Nah ini sama yang baru nih. Ini Xiaomi Buds 5 Pro. Buds 5 Pro. Ini versi Wi-Fi bukan? Ini Bluetooth tapi. Oh ini yang Bluetooth? Nah, Bluetooth. Gue belum cobain yang Wi-Fi ya. Tapi harusnya sih kalau dari sisi cuma kodek dari Bluetooth ke Wi-Fi. Kayak pakai headphone, pakai dongle 2,4 versus pakai Bluetooth. Paling bedanya segitu-segitu aja. Harusnya, karena gue belum nyoba juga. Iya, kita punya HP-nya. Nggak punya bassnya. Gue punya TWS-nya, nggak punya HP-nya. Tapi ini kan lu yang Bluetooth, bukan yang Wi-Fi kan? Bukan yang Wi-Fi. Tapi kurang lebih suaranya untuk 2 jutaan masih agak-agak belum bisa kayak selevelannya Sennheiser, Bose ataupun Sony lah. Yeah. Masih agak kurang megah sedikit gitu. Tapi kalau tonality-nya masih oke. EQ-nya juga works fine, tonality default-nya juga bagus. Tapi rata-rata TWS yang merek HP itu kayak Samsung, kayak Xiaomi itu mikrofonnya bagus-bagus. Ini bagus juga ya? Bagus mikrofonnya bagus. Sama looks-nya juga keren sih. Samsung baru sekarang kok bagusnya. Buds FE belum. Buds FE belum bagus. Buds, saya ingat gue kayak Huawei, Samsung tuh mic-nya bagus. Huawei bagus. Buds 2 Pro belum.
Oh, yang masih bentuk kacangnya ya? Yang masih bentuk kacang nggak bagus, biasa aja. Malah gue nggak berani pakai buat telepon lah gitu. Suaranya malu-maluin. Tapi kita punya catatan bahwa yang punya pakai tangkai rata-rata mikrofonnya. Iya, yang pakai tangkai rata-rata oke gitu. Gue nggak tahu tuh, cuma beda segini doang lah. Iya, cuma beda 1 senti doang nih, kenapa sih 1 senti doang? Kayaknya rata-rata gitu selalu lebih bagus yang kayak gitu. Iya. Emang itu aneh sih. Terus kita masukin juga yang orang sering komen, kok nggak ada dari Apple? Nah, ada. Bawa sekarang. Bawa ya. Bawa. Paling kecil. Tolong pakainya bareng sama Apple aja. Ini AirPods 4 ANC. AirPods 4 ANC. Ada varian yang non ANC-nya dia. Ini kan yang anehnya kan, half in ear, tapi ANC. Iya, tapi kedap. Iya. Ini kedap. Kalau nggak salah dari banyak orang yang bilang ini satu-satunya yang bisa kedap. Ini TWS half in ear terkedap. Iya. Yang pernah gue coba juga. Cuma kalau agak lama mungkin setengah jam udah agak capek pusing. Oh. Kayak mual lah, ada rasa-rasa. Berarti frekuensi ditembak sekencang-kencangnya sama dia ya. Sedot banget kan rasanya tuh. Ya ada sih yang katanya, oh enggak kok gue biasa aja. Ya gak masalah juga. Gak masalah. Kalau emang cocok ya gak masalah. Cuma ada beberapa user pasti akan merasakan seperti itu. Mikrofonnya bagus, cuma fitur-fitur tidak akan bisa di-unlock kalau gak lewat. Ya, jadi itu spesial buat pengguna iPhone aja. Ya, yang pakai Android gak usah lah ya. Ya Android gak ada fitur. Bisa kepasang, cuma fiturnya hilang. Dia gak ada aplikasi di Google Play itu gak ada. Dan AC juga beda jatuhnya. AC-nya dia kan kalau di sini kan orang banyak komplain sama detailnya kodeknya. Dia di kodeknya. Nggak ada aptX, nggak ada LDEC gitu ya. Kalau ini kan ya udahlah cuma biasa aja. Tapi 2 fitur yang paling gue suka dari Apple ini yang sebaiknya TWS lain juga tiru sebenarnya adalah notifikasi ketika ketinggalan. Ya, itu kepikiran banget ya sama mereka ya. Keren. Jadi kayak kalau misalnya ini ketinggalan, kita baru keluar rumah terus kayak udah 10 menit bawa motor kita terus dapat notif, kayak dapat notif email ataupun message aja gitu. AirPods HP-nya komplain ya. Iya, dapat kayak notif yang turun gitu. Ketinggalan gitu. Ya udah bisa balik lagi ambil gitu kan. Sama satu lagi ada speakernya di casing. Ya. Jadi kalau mau dicari berisik dia kalau dicari. Jadi biasanya kan cuma TWS doang yang bisa dibunyiin. Iya. Nah, ini casingnya juga bisa. Iya. Itu kenapa nggak pada dicontek? Oke, tolong dicontek yang 80% tadi. Cuma mungkin jadinya IPX-nya nggak ada kali ya. Kalau casingnya bisa lah, orang handphone aja bisa kok. Oh iya, bisa iya. Lah, lagian kan sekarang casing nggak ada yang IP rating. Ada dulu si Jabra suka. Jabra iya, tapi yang lain pun nggak ada yang IP rating, semua casingnya. Biasanya yang dimarketingin IP ratingnya selalu earbudsnya. Ingat ya, kalau ada IP rating, IPX berapa atau IP berapa lah yang ditawarin itu rata-rata unitnya bukan battery case-nya. Iya, bukan case-nya. Bukan case-nya itu. Jadi nggak apa-apa dikasih itu. Nggak apa-apa. Wajar aja sebetulnya. Wajar lah. Oke. Dan enaknya itu kecil, casingnya kecil banget. Kecil banget itu. Sama bos. Ya, dibandingin sama dia kan. Itu bos. Ini bos yang versi ini udah kecil, Pak. Yang versi lamanya lebih gede lagi. Sony juga kecil, ramping kecil, enak. Iya, kecil. Bahkan Xiaomi yang harusnya kecil itu masih kalah kecil sama dia. Ya, ini sama Xiaomi yang Buds 5 aja yang sama-sama half in ear masih lebih kecil. Oh iya, masih lebih kecil dia. AirPods. Keren. Itu kepikiran. Itu kayaknya sizingnya buat itu apa? Kantong koin. Oh, yang kayak di jeans tuh ada kantong koin. Iya, ada kantong koin tuh sebelah kanan tuh ya. Ada sadar nggak itu kantong buat koin? Muat itu harusnya tuh. Oh, muat. Bener. Tuh, perfectly fit. Muat. Tuh, kantong koin bener. Masuknya gampang banget gitu kan. Oke, apalagi? Ini half in ear juga, tapi ini jika budget bukan masalah. Wahai kalian pengguna Android dan lain-lain ya, ini bisa buat Android juga soalnya ini kan bukan terkunci di satu brand ya. Ya, ini jika budget bukan masalah. Ini ada JBL Live Flex 3. Ini TWS tanpa cartier tips atau half in ear yang suaranya paling lebar, timbre juga natural banget. Detailnya juga bagus banget. TWS half in ear-nya ya, tapi ya. ANC gimana? ANC-nya masih lebih kedap AirPods. Tapi ada ya? Ada. Dan nggak bikin pusing juga. Nggak bikin pusing, bikin pusing lah. Oke, ada custom EQ-nya, ada layarnya juga buat mau pengaturannya. Cuma agak redundant sih kalau fitur di sini karena di HP sama di sini juga bisa diatur. Kan dia maksudnya biar HP-nya nggak usah dikeluarin, begini aja. Ini kan sama aja kayak ngeluarin device satu lagi kan? Iya. Misalnya ini dipakai nih,
ini dipakai, ya kan? Ini dikantongin, HP juga dikantong kan? Mau ganti sesuatu ya kan sama aja loh. Antara mau ngeluarin HP atau mesti ini ngeliatnya gini. Gue mau jadi advokat tadi, gue membela nih. Gimana? Lu pernah ngerasain betapa takutnya ngeluarin HP kalau lu lagi di Barcelona pas lagi MWC. Copetnya bejibun, Pak. Itu copet bejibun di situ. Itu biasa HP udah di dalam, udah ditaliin di dalam. Masukin. Iya, kalau bisa jangan ngeluarin HP. Jadi orang nggak tahu HP lu apa gitu kan. Jadi cocok buat traveling juga. Nah, jadi yang dikeluarin ininya aja nih. Orang lihat, ya apaan tuh gitu kan. Masa itu mau gembat yang bener aja kan gitu. Gak jelas apaan nih gitu kan. Iya. Casing TWS doang. Casing TWS doang di usep-usep. baru beli gitu kan. Masuk akal. Oke. Cuma lucu. Namanya apa tadi? JBL Live Flex 3. Nah itu live lo bisa buat flexing gitu kan. Wis. Masuk banget. Live lo bisa buat flexing. Ya, Live Flex 3 cakep. Live Flex 3. Oke, berarti masih ada nggak nih di kelas harga 2 juta, kisaran 2 juta gitu. Habis ya, itu jagoan-jagoannya. Oke, kita langsung masuk yang ultranya deh. Ultra gitu. Nih, yang endgame-nya nih. Endgame-nya nih, endgame. 3 jutaan ya. Iya. Dari yang Sony dulu deh. Oke, Sony masih XM5. Masih XM5. Ini belum ada gantinya ya, belum saatnya. Belum. Mungkin harusnya 2 tahun sekali harusnya. Biasanya sih dia 2 tahun sekali. Harusnya tahun ini sih. Iya, harusnya tahun ini kan. Ya, jadi ya ini mesti diperhatiin ya. Kalau yang di sini gua akan mempertanyakan kapan ada gantinya. Soalnya agak serem ya, kalian beli di harga segini, ini harganya udah mentok nih. Terus tiba-tiba datang penerusnya tuh gigit jari. Kadang-kadang agak bikin sakit hati ya. Sakit hati. Ya jadi masalah. Tapi udah turun. Ya, dia tetap aja. Tetap 3 juta aja. Nah itu, ini XM5 ya. XM5 ya udahlah ya. Oke lah, custom EQ oke, suara juga oke. Cuma kekurangannya ear tipsnya sama foam. Gua kurang cocok di ear tipsnya. Gua cuma tahan paling 2 jam. Iya. Justru si Link Buds Fit ini kan yang 2 jutanya ini yang pakai silikon kan. Iya. Dia masih ini pakai foam. Dia masih pakai foam. Menurut gua harusnya seperti XM3. XM3 itu datang dengan segitu banyaknya pilihan ear tip. Iya, di masa itu juga opsinya waduh, packagingnya macam-macam, ear tipnya macam-macam. Jadi sesuaikan sama orangnya aja maunya gimana gitu, harusnya fittingnya gimana, terus kan material ear tipnya beda. Bener. Ada dua material ear tip juga dia. Harusnya dikasih opsi itu ya. Iya, kalau ini kan katanya mau environmental friendly, ya kan, sampai kotaknya juga. Kotaknya Sony itu kertas. Bagus sih, keren sih tapi. Iya, dibuang juga sebentar hilang itu udah hancur aja, hancur gitu, jadi bubur. Iya. Nah itu tapi kalau suara sih gue bilang sih bunglon banget sih. Ya, enak, masih enak, masih oke, dan bentuknya tuh lebih kecil dari rata-rata kayak Bose, Sennheiser, dia masih. Ini udah di casingin aja jadi kayak agak gede gitu. Iya, makanya agak kelihatan gede. Terus apalagi ke Sennheiser dulu. Ini ulti juga nih sih. Ya ini bagus banget, suaranya, separasinya, impactnya. Ini TWS yang separasi antar instrumennya kalau lu dengerin kayak biola 1, 2, 3, trompet 1, 2, 3 itu jelas. Pembagiannya jelas. Ini Momentum Toras 4 ini dulu 4 juta, kayaknya sekarang masih lumayan stabil harganya. Masih 4 juta pas lah, nggak 4, sekian kadang-kadang. Tapi kekurangannya itu mikrofonnya mendem banget. XM5 juga nggak hebat mikrofonnya. Nggak hebat tapi masih usable. Kalau ya? di ruangan kayak gini masih oke lah. Usable ya. Ini kan di dalam ruangan XM5 tuh jeleknya kalau tempatnya rame. Iya. Kayak buka tutup gitu kan. Bunyi gitu. Ada rasa-rasa gitu. Kalau ini constantly kurang begitu oke ya. Iya, constantly kecil, udah agak teriak juga dan mendem mic-nya. Nggak asik. Kurang di situ. Iya. Padahal sayang suaranya bagus banget. Iya. Apatec Sources juga cakep. Terus ada lagi JBL dulu kali ya. Wah. Ini temen yang tadi kan? Layar juga. Cuma pakai karet. Karet. Cuma untuk dari sisi suaranya sebenarnya masih sangat bisa disaingin sama yang 2 juta. Jadi ini harganya untuk 4 juta agak lumayan mewah sekali. Sama layar lebih gede, Pak. Tapi layar lebih gede. Cuma ya tetap buat apa? Lah gitu, layar lebih besar, Pak. Tuh. Lebih kelihatan ya. Gak perlu gini-gini. Iya. Gini-gini lagi. Sama itu loh fungsinya dia yang spesial itu. Oh, ini dia jadi dongle, dia transmitter. Ya, pemancar sih casingnya. Satu-satunya nih. Kalau kalian naik pesawat ya, masalah nomor 1 kalau kalian naik pesawat apalagi yang long haul yang lama-lama ya.
5 jam 6 jam udah berasa kok itu sebenarnya. Pesawat 5 jam 6 jam ke luar negeri gitu. Kalian lihat di depan itu ada layar bagus, lumayan gede gitu. Terus ada biasa tuh kalau maskapainya bener ya, film-filmnya lumayan baru. Wah mau nonton nih. Terus pakai headphone pesawat. Aduh jangan deh, mendingan jangan deh. Itu nggak enak banget. Ngejepit banget gitu ya. Kadang-kadang ngejepit, kadang-kadang sakit di sini. Gitu kan. Kita bicara kelas ekonomi ya. Kalau kelas depan tuh jangan salah itu ada yang pakai bos jangan. Tapi yang kelas ekonomi kita bicaranya tuh. Nah yang ngeselin tuh pengen sebetulnya rasanya pakai TWS sendiri, tapi dengerin dia gitu. Karena nggak bisa di pairing Bluetooth ya. Ada yang bisa ya. Qatar ada yang bisa. Qatar ada yang bisa. Dan nggak semua pesawat Qatar ada yang bisa. Gue mau ada kontennya kok di Qatar bisa. Gue ya bisa nyambung gitu. Tapi itu langka banget. Nah, yang umumnya tuh nggak bisa. Kadang-kadang kita mesti beli alat khusus. Gue pernah tuh beli alat khusus. Transmitternya. Iya, transmitter. Cuma ribet. Nah, kalau ini dia jadi transmitter. Casingnya jadi transmitter. Tinggal jadi dicolok. Iya, lu colok casingnya tuh ada kabelnya. Disediain kabel-kabelnya semua tuh lengkap tuh. Gue pertama kali buka tuh, apaan sih ini banyak banget kabel. Oh, ternyata dia bisa dicolok ke situ. Terus dia nyambungin ke TWS. Ya. Jadi buat traveler dia punya kelebihan tersendiri. Khusus naik pesawat ya? Iya, khusus naik pesawat. Soalnya kereta nggak ada. Sama buat everyday life tuh kayak semua udah Bluetooth. Jadi kayak tablet, semua udah laptop, apa udah Bluetooth kan. Jadi langsung aja gak perlu pakai ini lagi. Ya, kecuali lu punya device yang tidak ada Bluetoothnya. Entah apa itu. Ya. Apa ya? Ada gak sih player gak ada Bluetoothnya? Ada kali player gak ada Bluetoothnya. Cuma terus ngapain di Bluetoothin? Udah gak ada kayaknya, jarang deh. Apa? Vinyl aja udah Bluetooth sekarang. Turntable udah ada Bluetooth ya. Udah banyak. Yang konyol kan dibilang, wah gue mau pakai kabel nih, colok pakai kabel, set, jebret, kon kabel kan? Iya, tapi kan lu pakai Bluetooth juga ujungnya. Cuma dijadiin transmitter sama aja, ujung-ujungnya Bluetooth makanya. Juga. Oke, jadi itu ada kegunaan tersendiri, spesifik fungsi ya, yang dimana itu membuat gua tercolek waktu itu. Oh, shoot, gue pengen ini. Karena lu lumayan sering sih. Iya, lumayan sering. Oke, next ada apa lagi kita? Jika masalahnya adalah noise cancellation, nah ini solusinya nih. Kelar kalian. Kelar udah, ultinya keluar. Di dunia ini belum ada yang noise cancellationnya sekedap ini. Ya. Ini Bose Quiet Comfort Ultra. Para pengguna iPhone tolong ya, memang itu bagus ya, AirPods-nya bagus ya. Tapi ini ultinya memang karena dia memang yang bikin paling kedap. Nah, ini udah paling kedap. Senyap, nggak boleh dipakai saat mengendarai kendaraan. Jangan. Ini nggak boleh, bahaya sekali. Kedapnya juga tidak sakit kedapnya. Iya. Jangan dipakai sambil lari juga nggak bagus. Oh iya. Nggak aware sama jalan. Tiba-tiba kedubrakan ada motor aja di belakang itu. Di kelasan nggak tahu gitu. Cuma suaranya memang masih yang ngebas banget. Gue malah lebih suka yang earbuds biasa daripada yang Ultra. Ini masih basic, tapi bisa disetel kan? Bisa disetel. Cuma udah disetel pun by defaultnya agak tetap banyak gitu. Dan mikrofon juga masih belum hebat-hebat banget. Belum hebat-hebat banget. Belum yang spesial. Usable gitu lah kalau di ruangan-ruangan kantor, tapi kalau agak outdoor masih kalah lah sama yang kayak Edifier, Samsung. Iya. Tapi inget ya, dia kalahnya tuh ke satu level turun ke bawah gitu, atau 2 level turun ke bawah. Jangan turunin lagi sini gitu. Enggak sampai sana. Enggak sampai sini, enggak. Terus yang terakhir ya. Apa tuh? Masih ini Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Spesialis buat yang punya Samsung. Soalnya fiturnya baru bener-bener berkoar, tapi nggak separah ini sih. Nggak separah AirPods. Nggak separah AirPods. Kalau AirPods tuh ya bener-bener banyak banget yang fiturnya hilang. Cuma iPhone aja yang bisa pakai. Yeah. Kalau ini sebenarnya aplikasi Samsung Wear bisa di Android lain juga bisa diakses. Yang nggak dapat cuma SSC-nya. Ya, yang nggak dapat cuma SSC. Apalagi tuh spatialnya itu. Spasialnya yang 360-nya. Sama ya. Dua itu sebenarnya gue nggak masalah sih. Iya. Yang paling masalah itu sebenarnya multi point-nya sama low latency-nya. Ya itu hilang. Iya, kalau kadang nggak pakai SSC hilang di situ. Iya. Itu cuma ini soundstage-nya dia nggak punya multi point loh. Ada dong. Dia auto switching aja. Oh itu namanya Samsung. Iya dia switching doang gitu. Tapi switchingnya bener-bener layar mana yang nyala terus pindah dia. Iya cepet. Tapi cuma sesama Samsung. Jadi kayak tablet, laptopnya Samsung juga. Iya kalau sama Samsung itu bener-bener layar mana yang nyala dia yang ini gitu. Langsung detect gitu. Gue lagi dengerin pakai S2. Gue inget tuh gue traveling pakai S24 Ultra sama bawa Fold 6. Gue lagi dengerin musik di S24 Ultra. Gue buka Fold-nya, buka IG.
gue pencet, pindah dia. Pindah langsung. Begitu IG-nya keluarin suara, pindah ke sini. Waduh, iya menyenangkan. Tapi itu gitu. Bisa dimatiin gak sih? Bisa. Annoying juga kalau ada orang tiba-tiba bisa. Kayak device Samsung lain pindah ke sana. Oh enggak. Kan cuma kalau udah pairing. Harus udah pairing dulu. Dan itu biasanya bergantung sama Samsung account. Oh, kalau di Samsung Wear akunnya siapa nih? Udah nempel ya dia? Di handphonenya, di HP-nya Samsung account-nya udah kepake itu, udah dia pindah-pindah dari situ. Dia lompat-lompat tuh loncat di situ. Itu mau ke tablet bisa. Yang gue belum coba katanya bahkan sampai ke laptopnya Samsung. Ya, laptop Samsung juga bisa. Itu juga bisa pindah juga ke situ. Kalau pakai handphone lain bisa, tapi ya mesti dipencet dulu. Kalau udah pencet pindah gitu. Bisa, nggak usah pairing ulang dari awal. Tapi yang nggak seamless multipoint. Enggak seamless multipoint. Tidak seamless multipoint, tidak. Ya, jadi biar tetap pakai device Samsungnya sih. Tapi suaranya bagus. Benda-benda yang memang tujuannya untuk belilah semuanya Samsung. Ya, gitu. Kayak satu ekosistem Samsung semua gitu. Untungnya ya, kalau dulu sih gue masih nggak merasa bahwa kalau cuma model Buds FE doang, gue tidak merasa bahwa harus Samsung semua gitu. Benar begitu masuk ini, mulai berpikir ulang. Iya. Gue masih sampai sekarang itu pengalaman ada dangdutan di sebelah, terus gue teleponan. Yang ditelepon sama gue, dengar suara gue nggak dengar suara yang telepon gara-gara dangdutannya kenceng banget. Iya, ini makanya yang gue bilang tadi, ini mic-nya bagus banget juga. Ini mic-nya gila sih nih. Mic-nya gila. Jelas, jernih, noise reduction-nya juga bagus. Kemarin gue pakai live pas lagi di Amerika. Di YouTube. Live YouTube. Jadi gue diminta, join dong. Ya udah gue join gitu kan. Gue lagi dalam toko nih. Tokonya bentar lagi tutup. Toko sepatu on cloud. Nah, kan susah tuh cari di sini kan harganya ajaib tuh. Sana harga separoh. Waduh, udah tutup tokonya nih. Kalau gua keluar nggak bisa masuk lagi nih. Kapan lagi balik ke sini gitu. Lagi milih-milih, join dong live sebentar aja 15 menit. Oke. Di atas lagu Taylor Swift. Oke. Gue inget banget lagu Taylor Swift. Mati nih kalau masuk kan setengah mati nih. Speaker ya. Tes dulu sekali, masuk gak? Apaan musik apaan? Wih. Hilang. Musik hilang di belakang. itu gue takjub sih. Itu mic-nya gila sih, kalau ini gue bilang ini mic-nya gila sih. Mic bagus, suara bagus, custom mic-nya juga bisa diakses dari Android lain juga sebenarnya. Jadi tetap fungsi utamanya masih kepake semua lah walaupun HP-nya bukan Samsung. Apa sih dia? Paling ANC sih. ANC yang agak ANC gue enggak hebat. Nyedot kurang oke ya. Transparansinya tapi. Transparansi. Bocor blast. Kayak nggak pakai TWS. Iya, itu ada rasa aman di situ. Gue bisa bilang ya, kalau kalian lari pakai ini ya, ini sebabnya gue nggak gitu tertarik sama OWS nih. Karena transparansinya. Karena pegang ini. Tapi gitu. Kalau kena angin bisa ini. Iya dia ngecil. Geruduk. Dia begitu geruduk langsung dia ngecil. Terus tiba-tiba lu nggak dengar suara dari luar kalau kena angin. Itu sih. Cuma dalam kondisi biasa, gue tidak merasa gue butuh OWS. Ya. Gitu. Karena transparansi segitu kebukanya gitu. Nah, cuma ya harus dibayar dengan harga yang lumayan memang. Tapi ini harga suka anjlok-anjlok sendiri loh. Iya, dari 3,2 biasanya ini lagi Ramadan sale nih 2,8-an. 2,8-an. Harga resmi Samsung official ya. Jadi ini posisinya di sebelah sini nih. Tapi suka pindah-pindah begini nih dia. Dia suka pindah-pindah ke sini nih gitu. Tapi hati-hati ya, udah banyak KW-nya juga kadang. Udah ada kemarin temen gue nyaris kebeli loh KW-nya. 1 juta. Iya. KW-nya tuh nggak yang kayak 200, kalau itu kan KW banget nih. Gitu. Kalau 1 juta tuh kayaknya emang mungkin bener ya, mungkin gara-gara kepotong-potong ini ya, mungkin lagi dibanding banget. Enggak, mohon maaf gitu. Enggak ada. Sediskonnya 2,an ya. Iya 2, di atas 2,5 lah. Di atas 2,5. Itu harga resmi Samsung. Kemarin teman gue ngasih lihat ke gue. Nih gue beli nih, mau gue check out nih. Hah 500.000 gue bilang. Kok bisa? Ya gue tukar tambah sama S10 Plus. Tukar tambah sama HP. Dia tukar tambah sama HP. Demi TWS ya. Demi TWS. Gue gak tahu tuh akhirnya dia pencet apa enggak sama dia tuh. Tinggal 500.000 tukar tambah sama HP. Ya karena kan dia beli di harga normal banget ya. Bukan harga diskon. Karena mau tukar tambah. Ya HP-nya di harga 2 juta kalau gak salah gitu. Ya udahlah sama GoPay. Ya udahlah. Ya udah lama juga HP-nya. S10 Plus udah lama gitu. Begitu. Jadi ada lagi nggak di atasnya dia? Ada sebenarnya. Ada ya. Ada Devia LED Gemini 2. Itu imersif banget juga, luas. Cuma harganya 7 juta. Jadi agak
agak susah. Terus juga ada beberapa yang nggak masuk Indonesia kayak Technics kalau tahu turntable gitu. Iya. Sama ya Technics itulah, sama apa ya? Dia tuh mungkin belum ke cover banyak lah sama konten kreator karena dari distributornya mungkin juga belum banyak gitu tokonya di Indo. Iya. Tapi udah mulai dijual Technics. Ada yang ngambil sih, cuma gue belum berani ini resmi apa enggak gitu, takut. Nggak tahu ya. Takutnya kalau kita review rekomendasiin kan ke orang, totalnya belum siap. Resmi nanti kalau ada apa-apa susah urusannya. Lo yang resmi aja susah kadang-kadang. Iya resmi juga. Iya kan? Kelabakan. Urusan ganti baterainya kan setengah mati di TWS nih. Susah kan? Susah banget. Ada nggak sih dari antara ini yang baterainya udah pernah bisa diganti? Kalau ke tempat servisnya pun pasti diganti unitnya, misalnya unit yang kanan mati nih. Iya, diganti unitnya. Diganti unitnya. Nanti dipairingin sama casingnya barengan lagi gitu. Jadi bisa dipakai lagi. Cuma nggak diganti baterai. Belum ada yang bisa ya ganti baterai. Kayaknya belum ada sih. Kalau kalian nemu ada yang bisa ganti baterai kasih tahu ya. Kasih tahu di bawah. Kasih tahu di kolom komentar siapa tahu. Tapi di Instagram gue taruh di Instagram highlight gue bagian servis itu, gue taruh tukang-tukang servis yang memang udah pernah nyervis headphone wireless sama TWS yang beneran terbukti mereka bisa ganti ya, ada sih beberapa. Ada berapa ya? Cuma effort. Kalau yang kayak ini susah nih AirPods. Kecil banget sama dia full lem gitu loh. Jadi once itu lemnya robek, dia kayak kita secara nggak langsung ngerusak ke unitnya gitu. Pinter ya? Nggak serviceable itu namanya. Nggak serviceable banget. Nggak serviceable banget. Oke kalau gitu, ini lumayan lama tapi semoga bisa membantu kalian dalam memilih. Ingat ya, ini acuannya dari kita ya. Bukan sebuah kepastian bahwa pasti yang ini yang harus dibeli gitu. Enggak, bukan sebuah kepastian. Ini acuan aja. Kalau kalian merasa ada yang menarik juga menurut kalian, oh ini bagus nih, tulis di bawah. Komen aja di bawah, share aja, ceritain aja pengalamannya. Kalau misalnya TWS kalian nggak masuk di sini, bukan berarti kita bilang jelek TWS lu, enggak gitu, enggak. Ini yang kita inget dari kuping kita nih, dari koleksi ini yang ada di rumah kita aja ini. Yang di koleksi yang udah pernah dites, sejauh mana yang gua pernah tes nggak banyak, yang dia udah tes banyak banget itu ya. Nah itu yang kita share sama kalian di sini. Oke kalau gitu jangan lupa dicek ya, tadi di awal itu ada disclaimer ya, biar nggak ngomel-ngomel. Banyak banget yang ngomel-ngomel karena nggak baca disclaimer, dia belum baca disclaimer. Jadi ini spesial buat edisi Lebaran 2025. Oke kalau gitu sampai jumpa lagi, see ya.